Oke, baik, selamat pagi anak-anak kelas 3A. Bertemu lagi dengan Bapak ya. Hari ini kita akan membahas ada dua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ada dua pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Tapi yang satu pelajarannya nanti akan bermain ya. Nah, untuk memulainya, siapa yang memimpin doa? Silakan. Ya, tanpa harus ditunjuk siapa yang memimpin doa. Ayo, salah satu dari 3A. Masa jadi pemalu sih? Siapa? Oh ya, silakan Lydia. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami sekarang mau belajar. Tuhan, tolong bimbing kami sampai akhir pelajaran ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya Lydia ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan langsung aja nih hari ini. Kita akan membicarakan tentang PKN dulu ya. PKN. Oke. Sudah terlihat ya? Nah, Sudah, Pak. sudah. Di sini ada dua karakter. Yang satu seorang yang siswa salah satu sekolah ataupun seorang anak yang membawa kata ini. Kalian bisa baca sendiri ya. Thank you. Dan karakter satunya itu ada sebuah boneka yang membawa kata I'm sorry. Nah, dua kata ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Nah, itu bagaimana? Yang pertama, sebentar, ini kenapa nggak turun-turun ini? Oke. Oke, yang pertama untuk terima kasih. Nah, kenapa sih kita itu harus berterima kasih? Karena kita tahu sendiri ya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Oh ya, gak apa-apa Vicky telat. Tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Makanya kita perwujudan kita untuk menghargai orang lain atau menghormati orang lain itu dengan mengucapkan terima kasih jika ada seseorang yang telah membantu kita atau setidaknya memberikan salam, kita harus balas seperti itu ya. Nah, dengan menghargai dan menghormati, kita akan lebih harmonis. Maksudnya harmonis itu ya tidak ada pertengkaran antar satu sama lain, terus tidak ada permusuhan. Kalian tentunya nggak mau ya kalau di rumah, di sekolah, di masyarakat itu ada permusuhan atau adanya saling tidak suka satu dengan yang lain. Nah, tadi dengan harapannya dengan mengucapkan terima kasih, kita bisa saling menghargai dan menghormati. Nah, itu contohnya bila kita berbuat baik. Di situ ada contoh gambar ya. Ada gambar anak yang mengucapkan terima kasih karena telah mengambil jemuran. Oh, membantu menjemur pakaian. Jadi ini saudaraan. Jadi sesama saudara, biarpun sesama saudara di rumah, jika ada yang sudah menolong kita, entah itu adik kita, entah itu orang tua kita, entah itu kakak kita pun juga harus mengucapkan terima kasih. Ya, itu salah satu bentuk kita menghargai orang lain. Seandainya nih, misalnya kalian sudah membantu saudara kalian, tapi tidak diucapkan terima kasih, kalian rasanya gimana? Coba, ada yang mau cerita nggak?
kalau ada kalian bantu orang lain tidak mengucapkan terima kasih, yang kalian rasakan apa coba? Coba salah satu dari kalian. Kecewa. Oh iya, sedih, kecewa. Apa? Coba diulang. Kesal. Kesal. Karena kita udah capek-capek bantuin, ya enggak? Tapi enggak bilang terima kasih. Begitu kan? Apalagi coba Marah. marah. Nah, pasti orang akan marah, benar. Kita sudah ya sedih, marah, itu pasti akan jadi satu ya. Jadi rasa di dalam hati itu, ngapain sih tadi juga bantuin, nggak mengucapkan terima kasih lagi, ya, pasti seperti itu. Nah, makanya dengan bentuk mengucapkan satu kata terima kasih, itu sudah sangat menghargai orang. Jadi membuat orang lain tadi tidak marah, tidak sedih, tidak apalagi tadi ya kecewa, tidak apa yang kalian sebutkan tadi, lupa semua kan? Bukan lupa, teringatnya pendek, Bapak. Nah, itu jadi kalian berarti bisa menghargai orang lain dengan mengucapkan kata terima kasih tadi, ya. Jadi kalau nanti ada yang bantu atau menolong, silahkan mengucapkan kata terima kasih. Misalnya nih, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, kita mau ke mall, kalian belum boleh. Kemana ya? Oh, datang ke sekolah, misalnya datang ke sekolah kemarin. Ada beberapa teman kalian yang sempat datang karena mengantar adiknya yang vaksin misalnya. Bapak ambil contoh Alvaro ya. Gak apa-apa ya Alvaro ya, buat contoh ya. Nah, di depan itu ada satpam yang memeriksa suhu misalnya. Berarti setelah diperiksa, setidaknya kalian mengucapkan terima kasih. Ya, itu contoh kecil, hal kecil. Terus contoh lain, misalnya ada yang membukakan pintu pada saat kita ke minimarket ataupun ke supermarket atau kemana lah yang kalian boleh masuk. Kan sekarang anak-anak baru nggak boleh kemana-mana ya, karena belum vaksin ya. Nah itu setidaknya kalian juga mengucapkan terima kasih. Terus lagi misalnya ada orang tua kalian yang telah ngantar kalian misalnya, ngantar aja, ngantar ke sekolah. Kalian pengucapan salam kan pasti, dan mengucapkan terima kasih sudah diantarkan. Nah itu bentuk penghargaan kita kepada orang lain. Baik orang yang lebih tua, ataupun orang yang sama usianya dengan kita, ataupun orang yang lebih muda daripada kita, atau biasanya adik kita atau saudara kita. Gitu ya. Itu contoh penerapan terima kasih. Nah, di sini gambar orang yang sedang mengucapkan syukur, ya, mengucapkan syukur pada Tuhan. Karena apa? Karena apa coba? Yang gambar ini karena apa coba? Harinya indah, Pak. Hari yang indah seperti apa? Mungkin Lydia mau cerita hari yang indah kepada Tuhan. Iya. Jadi ada yang mau cerita nggak? Hari yang indah menurut kalian itu seperti apa coba? Diberi kesehatan. Iya. Berarti doa ini biasanya pada malam hari atau pagi hari? Coba. Kalau terima kasih Tuhan untuk untuk indahnya hari ini itu biasanya diucapkannya kapan? Oke. Ada lagi? Terima kasih ya Ricardo ya. Nah, ya. Doa ini biasanya ya kalau dengan kata-kata terima kasih Tuhan untuk indahnya hari ini itu bisa kalian ucapkan pagi saat bangun pagi. Karena kita berharap hari ini indah ataupun pada saat malam. Karena kita telah mengucapkan syukur pada Tuhan karena hari yang kita lalui hari ini sangat indah sekali. Nah, contohnya apa? Kita sampai sekarang selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup. Terus kata Pak Cipto tadi lewat kebahagiaan Pak, oh iya benar kebahagiaan.
Karena tanpa adanya kebahagiaan, terus kesehatan, rezeki yang cukup, kita pasti nggak akan bisa bertemu lewat pit seperti ini ya. Benar nggak? Nah, pasti iya, pasti kalau yang mungkin Jumat kemarin, ini Ethan sudah sembuh atau belum, Bapak kurang tahu ya. Semoga sudah sembuh ya. Ethan kemarin Jumat nggak bisa ikut karena dia baru sakit ya. Jadi Bapak kasih rekamannya kalau nggak salah ya kemarin di grup supaya bisa mengikuti pelajaran yang sama dengan kalian. Ini pun juga sama, Bapak rekam supaya nanti yang misalnya hari ini ada yang berhalangan ataupun sakit bisa melihat atau menyaksikan ya rekaman ini dengan baik seperti itu. Nah, ini contoh pengucapan terima kasih sesuai dengan sila yang keberapa ya? Bapak bilang terima kasihnya ya, bukan terima kasih Tuhannya ya loh. Terima kasihnya. Berarti sesuai dengan sila yang keberapa? Sila kedua, Pak. Sila kedua. Tapi kalau berterima kasih kepada Tuhan, berarti sila yang keberapa? Tambah satu. Sila yang ke-1. Nah, kalau bedakan ya. Sila ke-1. Tolong bedakan antara Bapak mengucapkan terima kasih berarti sila keberapa atau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sila keberapa. Nah, itu pasti beda ya. Nah, mengucapkan terima kasih membuat kita hati menjadi senang ya. Nggak mungkin mengucapkan terima kasih sambil hatinya sedih ya enggak. Kalau mengucapkan terima kasih saat hatinya sedih pasti dia itu masih belum ikhlas atau belum lega untuk hari ini sambil mengucapkan terima kasih. Terus kita lanjut ke bawahnya. Nah, setidaknya mengucapkan terima kasih itu sambil tersenyum. Senyum aja, nggak perlu kelihatan giginya nanti kering ya. Cukup senyum boleh. Nah, terus kenapa kita terima kasih? Karena tadi misalnya ada alasan telah mengambilkan jemurannya atau telah membantu menjemur. Terus misalnya ada kakak atau adik yang telah membantu mencarikan buku, berarti terima kasih telah menemukannya bukunya. Terus tadi terima kasih telah membukakan pintu, gitu kan bisa. Supaya lawan bicara juga merasa oh iya benar aku dihargai sebagai manusia di sini. Gitu. Nah, selain itu ada bahasa tubuh, yaitu terima kasih sambil menganggukkan kepala. Nah, itu bisa ya. Tanpa harus melihat lawan bicara tapi sambil menganggukkan kepala. Terima kasih seperti itu kan. Tapi nggak usah membungkuk kayak yang Jepang itu ya sambil membungkuk. Kita cukup menganggukkan kepala aja bilang terima kasih itu sudah menghargai orang lain. Nah, tadi yang terakhir ya, usaha untuk selalu tulus untuk orang yang mengucapkan terima kasih. Oke, setelah itu ada yang dipakai, yang dibawa boneka. Nah, minta maaf. Kadang ada orang yang susah ya. Ini nggak tahu siapa. Mudah-mudahan di kelas 3A tidak ada. Mungkin ada orang yang susah untuk kata minta maaf, mengucapkan kata minta maaf. Apakah karena orang itu mungkin lebih pandai dari kita atau lebih tua? Tapi kalau misalnya berbuat salah, siapapun berhak minta maaf. Bukan boleh lagi, tapi berhak minta maaf. Ya. Nah, saat kita berbuat salah, kita langsung minta maaf pada orang yang kita perbuatkan salah ya. Nah, dengan meminta maaf langsung, pasti kita akan menjadi tenang. Kitanya karena kita yang berbuat salah di sini ya. Nah, selain itu, dengan meminta maaf dengan saudara misalnya, kita akan menjadi hidupnya lebih rukun. Dan saudara pasti akan memaafkan kalau alasan kita jelas. Nah, gimana kalau alasan kita nggak jelas? Ya, kita berarti harus saling menghargai satu dengan yang lain dengan cara saling mengerti. Ya, kenapa tadi melakukan kesalahan? Kenapa tadi melakukan yang konyol, maksudnya jahil, tapi jahilnya terlalu. Nah, seperti itu kan. Kalau kalian misalnya jahil sama saudara, tapi sampai membuat saudaranya marah. Nah, terus kalian minta maaf.
tapi saudaranya nggak mau maafin, misalnya. Nah, berarti kalian harus membujuk atau mendekati saudara kalian yang sudah kalian jahilin. Karena jahil sesama saudara itu sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan. Karena atau pada teman juga sebaiknya jangan, karena jahil itu kan kadang membuat orang juga nggak apa namanya, nggak bisa menerima ya dengan kejahilannya itu. Hari memang masih nggak ada perubahan. Memang ada yang memang. Oke, Bapak lanjutin ya. Terus tadi meminta maaf sama, meminta maaf dan terima kasih itu sama. Kita harus ikhlas. Ya. Nah, dilakukan dengan sungguh-sungguh, tapi kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini juga sama ya, berlaku sila kedua. Kalian pernah nggak punya pengalaman yang menurut kalian itu, kok aku bisa sih melakukan kesalahan ini, padahal aku pun jarang melakukan ini. Ada yang seperti itu nggak? Enggak. Enggak. Atau ada yang misalnya berbuat jahil sama saudaranya, tapi saudaranya sampai marah. Itu pasti ada. Ya, Pak. Itu pasti ada. Biarpun kalian bilang tidak ada menggelengkan kepala, tapi mungkin itu pernah kalian lakukan tanpa sengaja. Ya enggak? Nah, Vicky bilang saya. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi apa kesalahan yang tadi yang membuat saudaranya sampai marah banget, setidaknya kalian harus mendekatinya saudaranya supaya minta maaf. Minta maafnya bisa dimaafin ya ibaratnya ya. Karena dengan minta maaf kan kalian sama saudara tetap akan tinggal bersama kan saat itu, bukan terus habis itu saudaranya pergi gitu kan, malah kita nggak bisa main bareng. Nah itu kalau kita tidak minta maaf pada hari itu juga. Ini ya penjelasan untuk hari ini, pengucapan terima kasih dan kata maaf. Ada yang mau tanya dulu nggak tentang permintaan maaf dan terima kasih? Ya, sebelum kita selingan sedikit bermain tentang wawancara yang kemarin. Ada yang mau tanya nggak? Jadi materi PKN hari ini selain mendengarkan penjelasan dari Bapak juga ada PDF ya. PDF tadi yang Bapak simpan di Google Classroom. Silahkan nanti di-download buat catatan kalian. Ya. Ethan, bagaimana udah sembuh Ethan? Udah, Pak. Kemarin sakit apa? Kok bisa panas? Kamu kecapean ya? Saya mencret. Oh, diare. Oke. Berarti ada kesalahan dalam makan biasanya. Oke, ada yang mau tanya dulu tentang terima kasih dan minta maaf? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada? Kalau nggak ada, Bapak akan kasih link ya. Bapak ambil dulu linknya dulu sebentar. Bentar. Coba, masih ingat nggak tentang wawancara kemarin? Bapak masih penasaran nih. Nah, ini sisa yang Bapak pakai semua. Sebentar ya, Bapak ambil bisnisnya dulu. Wait. Mana nih? Oh, agak lama bisnisnya. Oke. Oke, ini khusus tentang wawancara. Silahkan diklik tautan dulu sebelum kita mulai main bersama-sama. Kita akan lihat ada berapa orang yang sudah gabung. Oke, tunggu ya.
Oke, baru ada 10 dari 29 siswa. Oke, kita setengahnya kita akan mulai kalau sudah. Kuisisnya akan Bapak tutup pukul 9:05. Jadi bagi yang sudah selesai, mohon ditunggu sampai Bapak tutup ya. Oke, kita akan mulai. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tunggu temannya dulu ya sampai jam 9:05 ya. Pak, saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ditunggu dulu ya sebentar ya. Sebentar. Itu masih ada ya, yang saya papaya. Oke. Bentar, ini masih ada beberapa teman kalian yang belum selesai. Oke, Bapak pengen lihat dulu. Ini masih ada tiga orang yang belum selesai. Ada 2. Yang habanero sama coyote. Oke, ini masih mengerjakan nih 2 orang ini. Sebentar ya, kita tunggu temennya dulu. Sudah, Pak. Oke, masih ada beberapa yang belum selesai ya, ini ya, dilihat di tabel sini. Oke, ini masih berusaha ini. Nih, sudah selesai. Satu lagi. Satu lagi yang belum selesai. Yang habanero. Oke, wis habanero langsung melesat ke 19.
Kita tunggu Habanero dulu. Satu lagi, kayaknya jam 8 bisa. Jam 8. Jam 9. Sudah, Pak. Oke. Sudah semua ya? Bapak close dulu ya ininya ya. Nih, dari 1 sampai berapa ini yang benar semua ini? 1 sampai 10 ya? Bisa benar semua. Berarti 10 orang dari 30, sepertiganya. Oke, Bapak close dulu. Oke, nah tadi tentang kuisis wawancara. Nah, nanti ada satu lagi kuisis yang Bapak udah siapin, yaitu tentang perkalian matematika. Jadi latihan lagi sebelum nanti kalian juga ada latihan di Google Classroom, ya. Nah, untuk bahasa Indonesia hari ini, sekarang Bapak tanya ke kelas 3A semuanya. Yang belum, pertanyaan Bapak ya, yang belum bisa bercerita, silahkan mengangkat tangan pada aplikasi. Coba, ada nggak kelas 3A yang tidak bisa bercerita? Oke, Ricardo. YSQL. Siapa lagi? Oh, Ricardo nggak jadi ya. Cuma tinggal YSQL. Louis, Vicky. Oke. Masa sih kalian itu nggak bisa bercerita? Bercerita loh, bercerita kayak yang kemarin Bapak sempat minta beberapa teman kalian untuk bercerita, pernah kan? Bercerita seperti itu masa nggak bisa? Ayo. Gimana Kiel? Masa bercerita gitu bisa nggak? Oke. Kalau ditulis susah. Kalau ditulis susah. Nah, susahnya di mana kalau ditulis? Coba sekarang Kiel mengungkapkan bagaimana kesulitannya kalau menulis sebuah cerita. Coba. Ya, Kiel, silakan jawab. Kenapa ditulis menjadi susah? Bingung kata-katanya. Bingung kata-katanya. Sekarang kalau kamu bercerita seperti ini, seperti yang sekarang kita lakukan ini ya, itu bingung nggak kata-katanya? Oke. Sekarang, Bapak minta Kiel coba. Kiel punya hewan peliharaan nggak? Punya. Punya. Apa coba? Burung. Burung. Bagaimana cara merawat burung? Ya, Kiel coba ceritain cara kamu merawat burung yang hewan peliharaan kamu coba. Dikasih minum. Terus? Dimandiin. Terus? Dikasih makan. Oke, cara mandiin burung gimana sih? Bapak penasaran loh. Bapak nggak punya hewan burung. Disemprot. Disemprotnya tiap hari atau gimana? Iya. Tiap sore. Tiap sore. Setiap hari ya itu ya. Setiap hari pada sore hari ya. Iya. Nah itu udah bisa cerita sekarang Kiel. Tinggal ditulis. Saya memiliki hewan peliharaan burung. Burung saya supaya sehat selalu diberi makan, dimandikan sama tadi apa ya? Tadi apa sih? Gak lupa kan? Ada 3 tadi yang Kiel bilang. Dimandikan, diberi makan sama diberi minum. Nah itu. Terus burung saya supaya segar dimandikan setiap sore hari. Gitu, kan bisa itu tinggal kamu tulis. Ya enggak? Itu namanya bercerita, Kiel. Jadi tinggal yang tadi Bapak tanyakan itu sebenarnya kamu tinggal nulis. Saya beri makannya tiap hari apa, terus memandikannya setiap kapan, terus supaya tidak jenuh burung itu dikeluarkan dari rumah saya ya, dari ke teras misalnya, supaya apa? Kalau dikeluarkan ke teras itu supaya melihat pemandangan luar atau gimana itu kan bisa. Ya, Kenneth, mana Kenneth? Tadi yang katanya punya kura-kura coba. Coba ceritain dong Kenneth, bagaimana cara merawat kura-kura? Bapak dulu punya tapi mati semua, itu gimana ceritanya ya? Kura-kura Tapi saya pengen... sehat.
Ya, lanjutin kan. Saya ikat cangkangnya dan saya membersihkan rumahnya di bak mandi. Rumah kura-kuranya tuh dibersihin, yang tempat apa namanya, tempat kamu nyimpan kura-kura itu dibersihin berarti ya? Sikat. Itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Kalau tempatnya kotor sama airnya kotor. Oh, jadi udah kelihatan tempat dan airnya kotor, bisa kamu bersihin lagi gitu ya? Ya. Kalau ngasih makannya pakai apa sih? Pak pengen tahu. Pelet ikan. Pelet ikan. Cuma itu aja, nggak ada makanan khusus yang lain? Enggak. Nggak ada. Terus pernah nggak melihat kura-kuramu sakit? Enggak pernah. Enggak pernah. Nah itu Kenneth tadi udah kamu langsung jadiin cerita, itu bisa loh kamu tulis. Karena tugas kita hari ini itu ya tentang hewan peliharaan. Makanya sekarang Bapak pengen, yang nggak bisa cerita siapa, Bapak pengen tanya, nanti tinggal ditulis di kertas atau di mana. Siapa lagi yang mau bercerita tentang hewan peliharaan? Oh, Rafael, boleh. Sudah tunjuk tangan, silakan. Nanti habis cerita boleh ditulis loh, tadi yang sudah kamu ceritain, terus tinggal dikumpulkan, sebenarnya gampang kan? Ya, silakan Rafael. Saya punya anjing, Pak. Ya, udah. Sekarang langsung lanjut. Cara merawatnya bagaimana coba? Kasih makan sama kasih minum. Terus mandiin. Dimandiinnya berapa kali, dikasih makannya berapa kali, dikasih minumnya apa gitu kan? Ceritain coba. Kasih makannya malam, pagi sama malam. Terus? Kasih minumnya itu pagi. Berarti malam nggak dikasih minum. Kalau kesel kan makannya gimana itu? Tersendak makan gimana itu? Kenapa, Pak? Kalau malam nggak pernah dikasih minum, terus kalau kesendak makan gimana? Anjingnya pas makan kesendak gitu. Malam dikasih minum loh. Malam kasih minum. Tadi katanya pagi doang kasih minumnya. Terus dimandiinnya kapan? Bareng kamu mandi? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu itu yang mandiin kamu atau orang tua kamu? Aku sama abang. Oh, kamu sama abang kamu, berarti bantu ya, biar gampang meganginnya, ada yang apa namanya, menyikat bulunya. Itu biasanya ada sampo khusus atau sampo kamu atau sabun mandi kamu yang dipakai? Sampo apa ya? Sampo yang dipakai rumah, sampo clear. Oh, sampo clear, sampo yang dipakai kalian ya? Sampo mandi, sampo clear. Sampo mandi, oke. Itu yang buat mandiin anjingnya si Rafael ya. Terus ada lagi nggak? Ada perlakuan khusus lagi nggak selain itu? Diajak main. Gimana mainnya? Guling-gulingan gitu atau gimana? Lari-lari. Kalau misalnya rantainya lepas. Pernah kamu bawa ajak keluar sama rantainya nggak? Di rantai nggak? Kenapa? Diajak keluar rumah sambil dirantai jalan-jalan gitu pernah nggak? Tiap sore. Tiap sore. Pernah pup di mana-mana nggak? Pernah di rumput-rumput. Terus kalau pup gitu yang ngambilin pupnya atau dibiarin aja itu? Kalau misalnya mau dirantai, dia itu pupnya di belakang sana. Jadi biarin dia pup dulu baru dirantai gitu ya? Iya betul. Terus habis itu dibersihin. Nah, itu tadi kamu cerita itu udah kamu bisa tulis tuh harusnya hari ini. Apa? Bisa kamu tulis, kan tugasnya hari ini cuma bercerita pengalaman hewan itu, hewan kesayangan. Ya, Pak. Nah, kan? Ada lagi yang mau cerita nggak tentang hewan kesayangan? Clarence tadi yang katanya nggak bisa cerita, mana Clarence? Clarence, wah Clarence di belakang. Ya Pak, Ya Clarence,
Punya hewan peliharaan nggak? Nggak punya. Nggak punya. Kalau tanaman peliharaan punya nggak? Nggak. Tapi Nggak punya saya juga. mau tahu kayak gitu, sering Nggak. kalau ngasih demo tapi nggak pernah jawab sama sekali. Enak. Ini mau cerita apa ya kalau nggak punya hewan peliharaan sama nggak punya apa tanaman peliharaan? Coba, Clarence mau cerita apa coba? Nah itu susah tuh, nggak punya hewan peliharaan atau tanaman peliharaan di rumah, mau menceritakan apa ya? Nggak tahu. Iya. Ya udah, Clarence bapak skip dulu. Yang lain coba, yang lain. Ada yang mau cerita lagi nggak tentang hewan peliharaan? Saya juga punya tanaman, Pak. Boleh, nanti diceritain di bahasa Indonesia pas nulisnya itu. Jadi Kak Kiel bisa cerita antara digabung ya, merawat hewan dan merawat tumbuhan. Nah itu bisa kamu ceritain di situ. Ada lagi yang mau cerita nggak? Pas kali pakai background aja pas. Oh ya, Clarissa silahkan. Enggak. Oh enggak, Bapak salah denger. Oke, kalau misalnya nih, misalnya kalian tidak punya hewan peliharaan atau tumbuhan peliharaan, berarti setidaknya kalian tahu ya, cara merawat hewan yang baik dan benar itu tahu ya. Untuk Clarence, Vicky, terus siapa tadi yang nggak punya hewan peliharaan? Tahu ya, cara merawat, ya Clarissa, itu tahu ya? Saya tidak punya. Oh iya, sama. Nah, kalau nggak punya, kalian tahu kan cara merawat, setidaknya tahu cara merawat kan? Cara merawat hewan peliharaan, gitu tahu ya? Tahu. Nah, nanti kalian ceritakan aja di situ. Jika saya, kan kalimatnya pakai kata gitu ya, jika saya memiliki hewan peliharaan, saya akan memberi makan, memberi minum, mengajaknya jalan-jalan, kayak Rafael tadi ya. Terus mengajaknya bermain, supaya mereka nggak bosan, atau hewan itu nggak bosan, seperti itu. Nanti silahkan ceritakan semuanya dalam tugas bahasa Indonesia. Ingat ya, tanda baca sama huruf kapital. Bapak nggak minta di tugasnya itu mintanya berapa ya tadi ya? Bentar, Bapak lihat dulu. 2 paragraf. Tapi kalau misalnya kalian nggak nyampe 2 paragraf, nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian bisa menceritakan dengan bahasa yang baik, huruf kapital sama tanda baca yang benar. Itu dulu, ya. Nggak harus 2 paragraf. Pak, kalau misalnya bisanya 1 lebih nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Bisanya 1 paragraf nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Asal jangan hanya 1 kalimat. Ya, minimal 3 kalimat lah. Nggak perlu 1 paragraf, tapi 3 kalimat dulu. Oke, ngerti ya untuk bahasa Indonesia ya? Paham ya? Jadi tugasnya hanya menceritakan saat, nah jika nggak punya hewan juga nggak apa-apa, tapi jika saya punya hewan peliharaan, dikasih kata seperti itu. Yang tidak punya, ya. Kalau yang punya berarti saya memiliki hewan peliharaan apa? Kamu ceritain di situ, kayak Kiel tadi, terus kayak Rafael, kayak siapa ya? Kenneth. Nah, kamu ceritain. Tapi kalau nggak punya, ditambahin kata depannya kata jika. Ya, paham ya? Jika itu masih berandai-andai atau bermimpi kalau punya hewan peliharaan. Seperti itu. Oke, sudah paham? Kita akan bermain matematika lagi, fisis. Perkalian, kan kemarin kalian udah jago perkalian nih. Bapak kasih perkalian lagi ya. Nanti di GCR, GCR apa namanya? GCR matematika juga ada perkalian juga. Bapak carikan dulu. Tuh. Ini ada banyak soalnya. Kurang lebih, enggak, Bapak cari yang sedikit aja. Nanti kalau 20 kebanyakan kalian. Bentar. Mana ini?
Kenapa nggak ada? Oh ya ini, coba. Ntar, coba lihat dulu ya. Oke, ini hanya yang 15. Bapak akan salin link. Jika nanti sudah selesai, kita akan tunggu sampai orang terakhir mengerjakan selesai ya. Oke. Oke, silakan join dulu dalam kuisisnya. Belum ada yang mulai join ini. Oke. Baru 9. 10. Kita ambil setengahnya, kurang lebih 17 sampai 15 anak baru kita mulai. Oke, satu lagi. Oke, kita mulai ya. Yang lain yang belum gabung silahkan nanti langsung gabung masuk mulai. Pak, aku nggak bisa masuk, Pak. Coba diklik lagi, coba. Diklik lagi. Bisa nggak, Kia? Bisa, Pak. Katala sudah bermain belum? Sudah, Pak. Tolong ditunggu dulu ya, temennya ada yang belum selesai. Iya, Pak. Sudah tadi. Pak, saya sudah. Oke, tunggu dulu ya, tunggu dulu. Sudah, Pak. Oke, tunggu dulu. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Kenapa saya dari juara 1 terus? Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya bentar, tunggu temennya dulu ya. Ini masih ada beberapa yang belum selesai. Nih ada 96% yang betul. Keren, kelas 3A mah. Berarti ada yang jawabnya. Pak, saya dari juara 1 turun, Pak. Iya, bentar. Yang melon ini ya. Nih, juara satunya masih melon. Masih melon machine. Bapak lihat ke bawah dulu ya, yang belum selesai berapa orang. Ini masih ada dari 20 nih yang belum selesai. Tuh, masih berubah pergerakannya. Bentar, 2 menit lagi. Oke. Pak, saya sudah. Tunggu ya. Saya sudah. Oke, tunggu dulu, tolong ditunggu. Pak, saya sudah. Ya, sebentar ya. Masih ada beberapa yang belum. Masih bergerak nih. Wush, siapa yang melesat? Sudah selesai semua berarti ini ya. Sudah semuanya? Ada yang masih mengerjakan? Nggak ada ya? Oke, biarin nanti tertutup sendiri. Pak, saya sudah selesai. Oke, terima kasih. Nah, tadi contoh perkalian yang mungkin nanti soalnya nggak tahu ya, ada beberapa ada di situ, ada yang enggak. Nah, nanti tolong untuk matematika kerjakanlah dengan teliti, nggak usah buru-buru. Kalau kuisis ada waktunya, kalau Google Form waktunya sampai malam. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan hati-hati, dengan teliti, nggak usah buru-buru, itu supaya nilainya lebih maksimal. Ya, itu yang dari Bapak untuk hari ini. Jadi PKN itu hanya mendengarkan penjelasan dari Bapak dan materinya ada di Google Classroom. Bahasa Indonesia membuat kalimat atau bercerita ya dengan hewan atau tumbuhan peliharaan. Jika nggak punya ya tinggal tambahin, jika saya punya hewan peliharaan saya akan seperti apa. Nah, untuk matematika selain kuisis yang Bapak kasih hari ini juga ada Google Form-nya di Google Classroom. Oke, silakan kalian kerjakan dengan teliti, kerjakan dengan benar. Tenggat waktunya masih sampai malam kalau nggak salah, jam 9 ya. Oke, adakah yang mau tanya untuk pertemuan hari ini? Pak, bahasa Indonesianya boleh diketik nggak, Pak? Mau diketik silahkan ya, nggak apa-apa. Mau ditulis tangan boleh, tapi tolong yang rapi ya tulisannya, jangan kayak Bapak ya. Tulisan Bapak acak-adut. Masih, Pak. Iya, sama-sama. Boleh diketik kok yang bahasa Indonesia, tapi tolong ada tanda bacanya, huruf kapital, jangan lupa. Ada lagi yang mau tanya? Untuk tugas hari ini, kita sudah hampir sejam nih meet-nya nih. Nggak kerasa kan sambil bermain? Ini belum Bapak kasih yang joget-joget kayak kemarin ini. Oke, kalau nggak ada, siapa yang mau doa? Oh ya, Ricardo nanti silahkan ceritakan ya punya hewan peliharaannya apa. Oke, ada yang mau nutup dengan doa untuk hari ini? Siapa? Oke, Cita, silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas meet lancar hari ini. Sebentar lagi kami akan mengerjakan tugas selanjutnya. Tolong bimbing kami dan berkati kami, Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Tita. Terima kasih anak-anak kelas 3 dan semoga semuanya sehat ya, bisa bertemu di meet berikutnya. Bapak harap nanti hari Jumat ketemu lagi ya. Oke, dadah. Selamat Terima kasih Bapak. Sampai ketemu. Ya. Terima kasih Pak Rama.
Sama-sama. Dadah teman-teman. Sampai ketemu lagi waktu. Sampai ketemu hari Jumat.